Baik. Selamat pagi, Bapak-bapak semua dari Divisi Rantai Pasok dan Logistik. Izin semua Bapak-bapak, mohon maaf mengganggu waktu paginya. Ini sebentar aja kita akan mempelajari terkait dengan resiko-resiko nih. Oke, mungkin Ya, untuk mempercepat, izin saya share untuk materinya ya. Bang Fatur. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semua. Sudah Pak Basten. Oke, Sudah Pak Basta. siap. Jadi ini kita sekarang berbicara tentang resiko, pengelolaan resiko untuk kinerja unggul nih. Oke. Jadi yang seperti kita tahu bahwa pekerjaan kita yang selama ini pasti tidak luput dari berbagai macam resiko ya Bapak-bapak semua ya. Jadi ini resiko versus kinerja unggul. Pencapaian standar kinerja yang tinggi dan konsisten dalam berbagai aspek operasional dan non-operasional yang diukur menggunakan kriteria penilaian kinerja unggul yang mencakup kepemimpinan strategi, pelanggan, analisis, dan manajemen pengetahuan, tenaga kerja operasional, serta hasil. Jadi ini mungkin dibagi dalam beberapa bagian. Ada untuk dia peningkatan daya saing, perbaikan berkelanjutan, efisiensi dan transparan, kontribusi ekonomi, dan adaptasi perubahan. Jadi ini tujuannya nih untuk membantu BUMN untuk bersaing dengan pesaing di pasar domestik dan global. Kemudian ada juga untuk mendorong budaya perbaikan yang konstan untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerja, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasi bisnis, mendukung peran strategis BUMN dalam kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional. Kemudian yang terakhir adalah untuk membantu BUMN beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Oke, kita lanjut. Jadi ini resiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Jadi itu sudah diatur pada ISO 31000 tahun 2018 dan ISO 31073 tahun 2022. Jadi ketidakpastian itu adalah suatu peristiwa di masa depan, baik kemungkinan ter baik kemungkinan terjadinya maupun dampaknya. Dampak berupa penyimpangan terhadap sasaran yang diinginkan. Sasaran itu dapat berupa keuangan, kesehatan, penjualan, dan lain-lain. Dapat pula untuk individu, bagian perusahaan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi untuk sasarannya itu banyak, mulai dari perusahaan, direktorat, divisi, dan individu. Jadi resikonya ini berbanding terbalik ya, semakin dia ke atas, dia pun semakin besar juga resikonya seperti itu. Oke, kemudian nih, tata kelola manajemen risiko. Pada tahun 2023, Kementerian BUMN memperbarui dan mengatur kembali praktik dan tata kelola manajemen risiko melalui penerbitan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi. Oke, beserta dengan petunjuk
teknis yang menyertai kemudian mengatur dan mengamankan bahwa BUMN dan anak perusahaan BUMN wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang terkorelansi dengan kinerja. Oke. Jadi ini untuk evaluasi kinerjanya banyak ini ya, banyak sekali nih. Ada yang sangat baik, baik, cukup, kurang, buruk. Jadi secara kinerja pun ada juga indikatornya, capaian KPI kolegial, capaian kinerja keuangan, dan capaian kinerja operasi produk atau produksi utama. Seperti itu. Jadi pengelolaan resiko untuk kinerja unggul itu dibagi dari jadi macam-macam ini bagian. Yang pertama ada risk based budgeting, kedua risiko terintegrasi, tiga cost leadership, keempat sarana mendukung risk management, dan yang terakhir mindset atau budaya risiko. Kalau risk based budgeting ini mungkin nanti bisa kita pelajari sama-sama ya, Bapak-bapak semua ya. Ini alurnya seperti ini. Oke, jadi apa? Setiap sasaran dan strategi bisnis perusahaan wajib senantiasa selaras dengan strategi risikonya. Kemudian yang kedua ada risk based budgeting, ya seperti ini. Kemudian risiko terintegrasi. Banyak ya penilaiannya ya. Terus ada cost leadership. Leadership. Terus yang sarana pendukungnya berupa kebijakan, pedoman, dan prosedur. Anda juga bisa dengan pelatihan dan sertifikasi dan sistem informasi manajemen risiko. Terus risiko pun ada terkait dengan mindset atau budaya risiko. Oke, mungkin seperti itu saja terkait dengan perspektif baru terhadap risiko untuk kinerja unggul hari ini. Eh, Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basten.